Shirley kok hari ini pakai baju merah ya? Padahal ISG tuh ijo royo hari ini Ijo ya. royo hari ini. Kan sudah menguat lebih dari 1% ya. Kalau nggak salah tadi di 1,26%. Analisa Anda bagaimana nih? Ini kan sempat dibuka melemah, Susi. Padahal semalam itu ya, sorry tadi pagi sih lebih tepatnya ya, FTSE Russell itu kan baru saja merilis ternyata menunda ya, istilahnya kayak rebalancing gitu, rebalancing indeks kita yang tadinya harusnya di Maret ini diproyeksikan ditunda nanti pengumumannya di tanggal 22 Mei gitu ya, atau itu nanti untuk review kuartalan di bulan Juni. Nah sebenarnya kalau saya melihat kenapa sih FTSE ini menahan indeks ya, karena kan kita tahu kemarin ada gonjang-ganjing MSCI, tapi ternyata tidak berpengaruh besar terhadap ISG. Karena perlu dicatat FTSE Russell itu bobotnya ya untuk emiten-emiten itu nggak segede sama MSCI ya. Kalau MSCI itu kan rata-rata untuk market cap yang besar, yang kemudian yang middle, dan kalau untuk FTSE itu ya sebenarnya emitennya tuh emiten kecil, jadi small cap, kemudian micro cap. Kayak kemarin kalau kita lihat pada update Juni Desember itu kan cuma emitennya itu kayak ada DAS, MDLA, kemudian MIDI, MLBI, Cleo, ULTJ, kemudian yang paling yang agak sedikit gede tuh ADI. Jadi sebenarnya karena saham-sahamnya kecil, jadi menurut saya nggak terlalu berpengaruh. Dan sekarang investor kayaknya udah mulai optimis lagi, tapi perlu dicatat ya ini kan ISG masih satu way, jadi masih ada naik-naik turunnya juga. Tapi dengan adanya FTSE yang akhirnya menunda rebalancing seperti itu, ini akan makin menambah ketidakpastian nggak sih untuk arus dana asingnya? Kalau menurut saya sih karena FTSE itu bobotnya emitennya kecil ya, Shirley ya, menurut saya sih nggak terlalu begitu besar ya pengaruhnya untuk kayak pengaruh negatif. Karena yang kayak saya sebutkan tadi, saham-sahamnya itu small cap, micro cap, itu tuh nggak terlalu besar ngaruh kenaikan penurunan ISG. Beda kalau MSCI. MSCI itu kan isinya saham-saham kolo, saham-saham banking, itu kan punya bobot ke ISG-nya besar ya. Jadi memang rata-rata market cap-nya gede, middle ke besar gitu ya. Jadi makanya begitu berpengaruh. Tapi kan besok bahwa di mana kan BI akan bertemu dengan MSCI Nah gitu ini ya. apa hasilnya nanti? Hasilnya ya kita tunggu Kita besok. tunggu. Dampaknya? Cuman kalau saya melihat kan kemarin kayak BI itu udah melakukan beberapa perubahan gitu ya, kayak free float yang tadi 7,5 jadi 15%, karena emang sebelum diubah ke 15% kita itu negara paling kecil free floatnya sahamnya gitu, yang lain sementara kayak wilayah Asia lain itu gede-gede di atas 10% gitu ya. Jadi menurut saya memang harus ada rebalancing ya, terutama dari bukan hanya pejabat BI aja yang di rebalancing, tapi peraturan-peraturannya juga. Kemudian dari satu sisi keterbukaan informasi mengenai kepemilikan saham kan yang dibuka ke publik itu kan yang di atas 5%, sekarang di atas 1%. Jadi misalkan Shirley punya saham A 2%, sekarang udah ketahuan namanya. Jadi sekarang udah investor tuh bisa makin melihat detail ini punya siapa aja gitu. Jadi kayak mungkin nomine-nomine saham itu sekarang udah mulai sedikit dibersihkan gitu ya. Apalagi kayak kemarin ada beberapa emiten IPO yang akhirnya dikasuskan, dibersihkan ya, Rel sama Pipa, dan juga sekuritasnya udah mulai bahkan UOB dibekukan kemarin ya 1 tahun sebagai penjamin emisi, kemudian kayak Shinhan itu kemarin digeledah juga. Jadi menurut saya sih sekarang selain dari perubahan regulasi diperbaiki, aksi bersih-bersih ini harusnya sih bisa mendorong pasar nanti jauh lebih baik. Jadi jangan cuman istilahnya kita sekarang berpatok terhadap MSCI. Kalau bisa kita secara fundamental oke, tanpa MSCI pun harusnya market tetap bisa bullish gitu. Berarti akan berdampak positif bagi ISG dan juga rupiah? Kalau menurut saya sih rupiah masih tertekan terhadap dolar Amerika Serikat. Hari ini enggak, Shirley. Hari ini udah mulai menguat meskipun ya nggak begitu signifikan. Kalau saya sih melihat aksi-aksi BI ya yang udah mulai merubah sedikit regulasi, aksi bersih-bersih, harusnya itu bisa positif dalam jangka panjang nantinya. Mungkin saat ini pasar saat away dulu karena mungkin cenderung wait and see, tapi justru harusnya bisa dimanfaatkan ya momentum buat teman-teman investor membeli harga murah, karena kapan lagi diskon gede. Kalau kita ngomongin rupiah, sebenarnya rupiah udah ada sedikit penguatan nih Shirley. Karena semalam saya baca gitu ya, ternyata Cina itu sekarang pemerintah Cina ya, itu udah menahan untuk beli surat utang. Teman-teman kan tahu, duit atau aliran dana Amerika Serikat itu selalu berpatokan atau selalu mengacu terhadap surat utang. Mereka tuh memang patokannya karena mereka dagang itu sering defisit, jadi mereka tuh suka ngandelin tuh dari surat utang. Nah kalau nanti beberapa negara ini nggak mau beli surat utangnya atau obligasinya Amerika Serikat lagi, nah ini kan bikin dolar kan makin anjlok. Dan ini harusnya bisa menjadi kabar rupiah bisa membaik, plus di mana kan Pak Purbaya menargetkan ekonomi kita di tahun ini bisa 6%. Siapa tahu Amin, bisa amin. bisa terdampak gitu ya, meskipun saat ini daya beli sih sebenarnya masih lemah.
Oke, berarti memang ada peluang untuk penguatan kembali, di rentangnya juga mungkin yang lebih tinggi lagi seperti itu. Nah ini Iya tadi dong. baru aja dapat info nih Susi, kalau Bank Indonesia ini memang mengakui suku bunga itu masih berpeluang tinggi ya, masih ada kemungkinan suku bunga tinggi ini masih berpeluang seperti itu. Nah ini bahkan pelonggaran kebijakan The Fed juga misalnya belum mampu ini buat berlanjut. Nah ini bagaimana? Ya kalau saya sih melihat justru kalau The Fed ini harusnya ada ruang sih, ruang buat cut rate lebih, ya nggak sebenarnya nggak banyak-banyak amat ya mungkin sekitar 2 aja gitu ya. Karena saya melihat sebenarnya tergantung nanti yang dipilih ketua gantiin Jeremy Powell-nya itu siapa. Mungkin kalau orangnya Trump, menurut saya sih mungkin saya masih optimis The Fed bisa cut rate banyak. Tapi kalau bukan orangnya Trump, kan nggak bisa di-handle juga gitu. Jadi sebenarnya tergantung nanti kita tunggu saja siapa penggantinya Jeremy Powell. Tapi mungkin estimasi kalau pemangkasan untuk The Fed sih mungkin 2 kali ya di tahun ini. Kalau untuk kita BI, kalau saya sih harapannya BI ya ada pemangkasan lebih banyak sih. Sebenarnya sih dari satu sisi mungkin nggak baik buat rupiah. Cuman satu sisi kan ini bisa mendorong daya beli itu makin lajunya harusnya bisa makin kencang karena semakin kreditnya diturunin ya sebenarnya harusnya perbankan juga bisa ngikut flow-nya. Jangan kayak tahun kemarin kita pangkas 5 kali ya Shirley ya, tapi kredit bunga bank itu turunnya itu nggak barengan gitu sama BI, jadi Iya. ngaret gitu loh, ada lagging. Nah harapannya nanti udah nggak lagging lagi gitu, bisa sejalan dan itu yang bisa meningkatkan daya beli nantinya. Memang di dalam Indonesia itu tidak ini ya, tidak senada seirama ya. Jadi ujung-ujungnya daya Heeh. beli juga masih tertahan seperti itu. Nah kalau kita lihat di sini terkait dengan evaluasi kinerja perbankan, ini kan utamanya memang rata-rata udah pada rilis nih, Susi. Nah ini bagaimana? Ya kemarin saya udah lihat sih beberapa sih perbankan ya terutama bank-bank himbara. Ya kalau kita ngarap memang performanya gede-gede amat ya sebenarnya kan udah kelihatan dari tahun kemarin daya beli masih lemah. Terus kayak disuntik Pak Purbaya yang 200T ujung-ujungnya diparkir juga di SBN gitu. Karena sebenarnya bukan bank itu nggak mau menyalurkan kredit gitu. Tapi kalau dulu masyarakat yang ngejar-ngejar bank nih buat pinjem duit gitu ya buat kredit. Kalau sekarang itu bank yang ngejar-ngejar masyarakat, Syarli. Nah, masalahnya kan Oke. masyarakat itu kan sekarang daya belinya masih lemah gitu. Jadi kayak untuk kemampuan bayar lebih itu nggak ada. Makanya sangat menunda konsumsi, sangat menunda kredit ya akhirnya hal itulah yang terjadi, kreditnya nggak tersalurkan dengan baik, justru ujung-ujungnya terparkir di SBN dan akhirnya duitnya dicomot lagi sama Pak Purbaya sebagian sih yang 75 Oke. triliun. Jadi menurut saya sih kalau kita berharap performa yang di sepanjang tahun 2025 ya sebenarnya belum oke, tapi harapannya di kuartal 1 ini Ya. harusnya sudah mulai terlihat karena kan waktu kemarin pemangkasan 5 kali itu efek pemangkasan kreditnya itu kan lebih terlambat gitu Ya. ya. Harusnya bisa kelihatan efeknya di kuartal 1 ini sih.